Selamat datang. Sekarang saya akan membacakan The Book of Ikigai bab ketiga dan bab keempat. Selamat mendengarkan. Bab ketiga, keindahan indriawi Ikigai. Pada tahun-tahun belakangan, Jepang telah menjadi sebuah tempat tujuan wisata yang populer. Pada 2010, hampir 8 juta orang dari luar negeri mengunjungi negeri itu. Pada 2015, angka itu bertambah hingga nyaris 20 juta. Sudah jadi pemandangan biasa melihat segerombolan turis berjalan-jalan di tempat-tempat tujuan wisata yang populer seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Para wisatawan kini juga bisa ditemukan di desa-desa terpencil, di restoran-restoran yang sampai sekarang hanya dikenal oleh warga setempat, selagi mereka menjelajahi tempat-tempat yang dulu dihindari. Semenjak modernisasi negara itu, pemerintah Jepang telah berusaha untuk memikat wisatawan asing. Pada era Meiji 1868 sampai 1912, sejumlah hotel bergaya barat dibangun, menyambut turis-turis dari Eropa dan Amerika Serikat. Pada masa itu, Jepang belum memiliki ekonomi yang mapan sebagai pengekspor hasil-hasil industri, sehingga mata uang asing yang dibawakan para wisatawan itu dipandang teramat penting. Setelah ekonomi berkembang pesat usai Perang Dunia Kedua, jumlah orang yang berkunjung ke Jepang tidak begitu dipandang penting dibandingkan dengan proses manufaktur, barang-barang elektronik dan mobil yang membantu meraup mata uang asing. Namun, belakangan ini ada desakan untuk mendorong orang-orang berkunjung ke Jepang. Kini, industri-industri bangsa Jepang yang menghadapi persaingan dari negara-negara seperti Cina, Korea, dan Taiwan, selain dominasi ekonomi berbasis internet yang berasal dari Amerika Serikat, telah kehilangan keunggulannya. Dulu, Kementerian Ekonomi Perdagangan Industri (KEPI) diagungkan dan ditakuti sebagai sebuah mesin dari korporasi Jepang. Kini, KEPI memandang kekuatan lunak negara sebagai bagian yang sangat diperlukan dari mesin penghasil duitnya. KEPI telah menciptakan kampanye Cool Japan, Jepang Keren, terinspirasi oleh gerakan Cool Britannia dari negara Inggris yang menyasar untuk mendorong ekonomi selain dari manufaktur dan memastikan turisme sebagai penghasil utama baru bagi negara. Meningkatkan jumlah turis dipandang sebagai salah satu tantangan penting dari prakarsa Cool Japan. Para wisatawan seringkali menyebutkan kualitas tinggi layanan, presentasi, dan perhatian pada detail sebagai beberapa daya pikat utama Jepang. Dari operasi kereta Shinkansen yang tanpa cacat hingga pengantaran hidangan daging sapi yang cepat dan teramat efisien di rantai usaha makanan siap saji. Hal-hal yang diterima begitu saja oleh warga Jepang cenderung membuat bangsa-bangsa lain terkesan, bahkan takjub. Para pengunjung secara konsisten mendapati Jepang sebagai negara yang bersih dan rapi. Sebuah tempat yang bekerja dengan baik dan selalu tepat waktu. WC umum, toko kelontong, dan transportasi publik secara umum dipastikan beroperasi dengan teliti. Warga Jepang dipuji atas sikap mereka yang baik dan suka menolong. Sudah tentu sesekali ditemui kekurangan sama seperti di mana-mana. Jepang pun memiliki organisasi-organisasi atau orang-orang yang tidak kompeten. Bangsa Jepang sendiri yang selalu senang mempertahankan standar yang tinggi, seringkali mengeluhkan tentang standar yang makin merosot. Namun, secara rata-rata, bisa dibilang bahwa bangsa Jepang akan mendapat nilai A+ bila menyangkut kualitas umum layanan dan keramahan. Saat mempertimbangkan alasan Jepang secara konsisten mengantarkan barang dan jasa dengan kualitas tinggi sedemikian rupa, penting untuk memahami konsep kodawari. Kodawari adalah sebuah konsep yang sulit diterjemahkan. Dalam bahasa Inggris, ia sering dianggap sebagai komitmen atau desakan. Akan tetapi, kata-kata ini seperti kebanyakan konsep yang berkembang dalam konteks budaya tertentu, tidak cukup menangkap arti sejati kata itu. Kodawari adalah standar personal yang dipatuhi sebagai seorang individu dengan sangat teguh. Ia seringkali, meski tidak selalu, digunakan sebagai acuan pada sebuah tingkat kualitas atau profesionalisme yang digenggam seorang individu. Ia adalah sebuah sikap yang sering dipelihara
sepanjang hidup seseorang dan membentuk elemen pusat ikigai. Kodawari bersifat pribadi dan ia merupakan manifestasi kebanggaan dari apa yang dilakukan seseorang. Singkatnya, kodawari adalah pendekatan ketika kita memberi perhatian sangat besar terhadap detail-detail terkecil. Saya ulangi, kodawari adalah pendekatan ketika kita memberi perhatian yang sangat besar terhadap detail-detail terkecil. Dari 5 pilar ikigai, kodawari adalah pilar pertama. Mengawali dengan yang kecil tanpa perlu menjustifikasi upaya bagi skema-skema besar apapun. Satu hal yang diperhatikan oleh para pengunjung ke Jepang adalah begitu banyaknya restoran dan bar skala kecil yang dimiliki dan dijalankan oleh individu pribadi, alih-alih rantai atau konglomerasi. Tempat-tempat itu memiliki suasana lokal unik, individual dan mencerminkan selera pemilik mereka. Tempat-tempat ini seringkali memiliki kodawari no ipin, sebuah hidangan utama dan khas yang dibanggakan oleh pemiliknya. Ia mungkin akan melibatkan bahan-bahan spesifik atau memfokuskan pada wilayah yang menjadi sumbernya atau pada jumlah waktu yang diperlukan untuk menyiapkan sebuah hidangan. Para pelanggan menghargai bahwa tempat-tempat dengan hidangan yang disiapkan secara unik ini dilahirkan dari sebuah keinginan untuk merayakan interaksi personal dan rasa komunitas. Sebuah contoh yang terutama menarik adalah mie ramen yang terkenal. Dalam hal ini, Jepang telah menunjukkan kemahirannya dalam mengubah sesuatu yang diimpor dari luar menjadi sesuatu yang mendekati kesempurnaan. Mie jenis ini berasal dari China, tetapi begitu sampai di Jepang, terjadi sebuah ledakan dalam berbagai jenis mie ramen yang diproduksi. Berdasarkan rasa kuah, cara mie dipersiapkan dan pilihan bahan-bahannya, kini terdapat variasi yang sangat banyak. Begitu dua orang Jepang mulai berdebat tentang jenis ramen yang mereka sukai, bisa dipastikan perdebatan itu tidak akan ada ujungnya. Salah seorang pengamat film yang paling jeli di tengah masyarakat Jepang, Juzo Itami, memberikan penghargaan humor pada kodawari yang ditampilkan dengan mie ramen dalam filmnya Tampopo, film tahun 1985. Setiap aspek pembuatan ramen seperti meramu kuah, mengadoni mie, dan jumlah serta proporsi topping yang pas digambarkan. Selain itu, para pelanggan harus belajar cara yang tepat untuk melahap dan menikmati ramen. Semua ini disampaikan dengan kocak dalam film. Namun, walaupun gairah yang dilimpahkan pada ramen lucu dan dilebih-lebihkan, selain sangat menghibur, ia juga lucu. Terutama karena ada begitu banyak kebenaran terkandung di dalamnya. Memulai dengan hal yang kecil dan mengeksekusi tiap langkah hingga sempurna adalah etos bagi pemilik-pemilik kedai ramen di Jepang, dan etos yang dibagi bersama oleh masyarakat umum. Kodawari itu sendiri tampak seperti sifat yang tanpa kompromi dan terpusat pada diri sendiri, nyaris hingga titik mengesampingkan segala kompromi. Tentu saja, dalam imajinasi populer warga Jepang, seorang pemilik kedai ramen dengan kodawari sulit diajak bicara, galak, menuntut standar apresiasi yang sama dari para pelanggan. Dalam film Tampopo, sang pemilik kedai ramen hanya merasa puas ketika para pelanggannya telah menghabiskan seluruh kuahnya. Namun sesungguhnya, kodawari pada dasarnya adalah tentang komunikasi. Imbalan final dan personal dari melakukan setiap tugas-tugas kecil yang dibutuhkan dalam membuat semangkok ramen yang sempurna adalah senyum di wajah pelanggannya. Steve Jobs juga memiliki kodawari ini, meski dia tidak mengekspresikan etosnya dengan kata itu, ketika contohnya dia berupaya menyempurnakan fitur-fitur iPhone. Malahan, kita bisa saja mengatakan bahwa kodawari merupakan karakter utama Steve Jobs. Kita bahkan bisa berkata bahwa Steve Jobs adalah seorang Jepang dalam semangat kodawarinya. Tentu saja, Jobs adalah sosok yang luar biasa. Barangkali yang unik di Jepang adalah kelaziman semangat kodawari itu di tengah-tengah orang biasa. Dari para pemilik warung
izakaya kecil hingga penghasil daging Kobe dan tuna dari Oma, pelabuhan di prefektur Aomori di wilayah utara negeri. Jepang memiliki populasi besar orang yang mengekspresikan kodawari mereka sendiri. Ada banyak petani yang mengabdikan seluruh waktu, upaya, dan kecerdikan mereka untuk menciptakan hasil panen terbaik dan terlezat. Mereka mempersiapkan tanahnya, merencanakan dan mengeksekusi pemangkasan dan pengairan yang optimum, dan memilih varietas benih untuk ditanam dengan sangat hati-hati. Mereka berupaya sebaik mungkin, didorong oleh semangat mereka memulai dari yang kecil. Satu aspek penting dari kodawari adalah bahwa orang-orang mengejar target mereka sendiri melebihi ekspektasi yang wajar berdasarkan kekuatan pasar. Jika Anda ingin sukses, biasanya Anda harus menghasilkan barang dengan kualitas sewajarnya. Akan tetapi, begitu Anda mencapai level tertentu, perbaikan tambahan pada kualitasnya berkurang dibandingkan dengan input usahanya. Ini sama seperti kurva pembelajaran. Jika Anda seorang murid, pada titik tertentu rasanya tidak masuk akal untuk belajar lebih jauh, kecuali dalam situasi-situasi tak biasa. Mengingat perbaikan nilainya kecil, Anda disarankan untuk mengerahkan upaya Anda pada hal lain. Rasionalitas seperti ini asing bagi orang yang memiliki kodawari. Mereka tidak akan puas dengan mie ramen biasa-biasa saja. Mereka tidak akan berhenti mengejar kualitas dengan tuna yang biasa saja. Ingat Fujita, menghasilkan hal yang rata-rata atau biasa-biasa saja bisa membuat Anda sukses secara wajar. Akan tetapi mereka yang mempunyai kodawari akan berupaya melampaui itu tanpa alasan yang nyata. Cukup baik tidak akan cukup baik bagi mereka. Cukup baik tidak akan cukup baik bagi mereka. Anda bahkan bisa saja menyebutnya kesintingan kreatif. Pada titik tertentu, seorang pengamat biasa mungkin akan menganggap bahwa para pengejar kesempurnaan ini bertindak berlebihan dan bahwa upaya mereka kelewat batas. Namun, tepat saat itulah suatu keajaiban terjadi. Anda menyadari bahwa sebenarnya ada kedalaman yang lebih dari kualitas yang tengah Anda kejar. Ada sebuah terobosan atau produksi sesuatu yang sepenuhnya berbeda dengan penciptaan produk-produk genre baru. Sebuah pasar baru pun muncul dan orang akan bersedia membayar dengan harga tinggi bagi kualitas yang tidak dibayangkan sebelumnya. Sebagai contoh, produksi buah adalah ladang bagi bangsa Jepang dalam menunjukkan tingkat tinggi kodawari. Para produsen buah selalu mentargetkan kualitas yang lebih baik. Sebagian orang bahkan mengejar mimpi buah sempurna. Misalnya, stroberi yang memiliki gradien manis dan asam sepanjang sumbu longitudinal. Akan tetapi, salah satu fitur paling menarik dari buah-buahan sempurna yang ditawarkan di Sembikia, toko buah premium Jepang, adalah bahwa tidak ada definisi tunggal sempurna. Sekedar memandangi area stroberi, kita akan merasa seolah tengah menyaksikan kulminasi berbagai garis evolusi yang tidak selalu mengarah pada satu definisi seperti apa rasa dan tampilan stroberi itu semestinya. Di Jepang, bahkan terdapat kelompok elit buah-buahan. Sembikia didirikan sejak 1834. Buah yang dijual di sana memiliki kualitas yang sangat tinggi, sampai-sampai jika ada buah yang diterima untuk dijajakan di salah satu tokonya, maka ia bisa dianggap telah mencapai posisi buah-buahan unggulan. Bila Anda mengunjungi salah satu gerai Sembikia di sekitar Tokyo, sulit untuk tidak merasa terkesan oleh harga yang amat tinggi dan penampilan buah-buahannya yang begitu cantik, yang nyaris seperti sebuah karya seni. Contoh klasik dari buah sempurna yang dijual di sana adalah muskmelon, yang dinamai karena rasa kesturinya, musk, yang khas. Penyebutan Sembikia sendiri menghadirkan gambaran muskmelon dalam khayalan publik dengan harga sangat tinggi, biasa dibeli sebagai hadiah. Memang, di Jepang, pemberian muskmelon dipandang sebagai ekspresi penghormatan tertinggi. Muskmelon Sembikia bisa menguras uang Anda hingga 20.000 yen, setara $200 ke atas untuk satu buah. Hal ini mungkin terdengar konyol,
Tetapi jika Anda tahu upaya-upaya ekstrimnya dan kodawari yang dikerahkan dalam pembuatan muskmelon itu, maka Anda secara mengejutkan justru akan menganggap harga sekian terhitung cukup murah. Muskmelon yang dijual di Sembikia ditanam dengan metode satu batang satu buah. Dengan begitu, buah yang tumbuh tidak terlalu banyak sehingga mereka tidak merebut nutrisi yang mengalir ke satu target buah. Karena orang-orang yang tahu upaya luar biasa yang diperlukan dalam pembuatan muskmelon ini, mereka tidak menganggap harga itu berlebihan. Walaupun sudah jelas tidak semua orang sanggup membelinya. Jika Anda cukup beruntung untuk menerima muskmelon Sembikia sebagai hadiah, bersiaplah menerima sebuah pengalaman baru akan tekstur dan rasa yang manis, berair, dan mengejutkan. Jika Anda tak sanggup membeli seluruh buahnya, Anda dapat menikmati irisan buahnya yang ditawarkan di kafe-kafe dan restoran yang dijalankan oleh Sembikia. Tempat mereka menggunakan muskmelon yang sama dengan yang dijual di gerai-gerai. Buah yang dijual di Sembikia merupakan seni biologis yang dihasilkan oleh kodawari para petani berdedikasi. Tak perlu dikatakan lagi, bukti dari seni ini adalah saat memakannya. Anda bisa saja mengagumi sebuah mangga kanjuku matang sempurna dalam kurung yang dihargai lebih dari 10.000 yen, 1 juta rupiah dalam kurung sepotong. Mangga itu akan tampil bagai permata dalam sebuah kotak pajangan mengkilat yang dipersiapkan secara khusus oleh Sembikia. Harganya yang teramat tinggi akan membuat Anda malu untuk membukanya, apalagi memakannya. Akan tetapi kecuali Anda mengupas buah itu dan mengirisnya, Anda tidak akan bisa menghargai nilai nyata dari sebuah mangga yang matang sempurna. Dengan kata lain, Anda harus menghancurkannya agar dapat menghargainya. Bayangkan saja satu buah mangga 1 juta rupiah. Betapa halus pengalaman itu. Anda masukkan buah itu ke dalam mulut Anda, kunyah dan telan, lalu ia pun hilang. Pengalaman makan bernilai 1 juta rupiah Anda berakhir sudah. Mungkin kisah percintaan bangsa Jepang dengan buah yang sempurna merupakan cerminan keyakinan pada hal yang fana. Hanami, ketika bangsa Jepang mengagumi mekarnya bunga-bunga sakura setiap musim semi, merupakan contoh yang nyata. Bangsa Jepang memandang hal-hal yang sementara dalam hidup ini dengan serius. Menikmati mangga yang sempurna atau muskmelon yang megah hanya membutuhkan beberapa menit, menyediakan kegembiraan sesaat. Anda tidak dapat menggenggam lama pengalaman itu. Tidak seperti rangsangan audiovisual, tidak ada catatan akan apa yang kita makan. Dan begitulah yang akan terjadi selama masa depan yang terlihat. Anda toh tidak dapat mengambil selfie foto rasa. Rasa tidak dapat difoto. Kepercayaan pada kefanaan ikigai menghadirkan diri pada tempat dan waktu sekarang. Pilar kelima. Mungkin merupakan hal yang paling mendalam dari kelima pilar. Tentu saja, bukan berarti kegembiraan fana merupakan kekhasan Jepang. Sebagai contoh, bangsa Prancis menikmati kesenangan indriawi dengan sungguh-sungguh. Begitu pula bangsa Italia. Bahkan begitu pula dengan bangsa Rusia, China, dan Inggris. Setiap kebudayaan memiliki inspirasi masing-masing untuk ditawarkan. Namun, berikut satu contoh lain dari kodawari dalam kebudayaan Jepang, yaitu tembikar. Bangsa Jepang selama ini selalu menghargai seni tembikar. Mangkok yang digunakan dalam upacara minum teh begitu dihargai tinggi selama berabad-abad. Ketika para panglima perang bertarung dalam pertempuran dan mengukir nama mereka berharap akan menerima mangkok-mangkok termasyhur sebagai imbalan simbolik. Bahkan, konon beberapa panglima kecewa ketika mereka hanya menerima sebuah istana dan wilayah untuk diperintah dibanding sebuah mangkok berharga. Ada sebuah jenis mangkok yang terutama terkenal dan dulu dihargai oleh para panglima, dinamakan Yohen Tenmoku. Yohen mengacu pada konsep metamorfosis dalam proses pemanggangan tembikar di tungku. Mangkok Yohen Tenmoku diperkirakan dibuat di China pada masa beberapa ratus tahun sejak abad ke-10.
Tenmoku adalah pelafalan bangsa Jepang untuk kata Tianmo, gunung yang termasyhur di wilayah barat Hangzhou di China, dari tempat yang konon dipercayai menghasilkan mangkok-mangkok jenis itu. Mangkok Yohen Tenmoku menunjukkan pola serupa bintang dengan warna biru tua, ungu, dan warna-warna lain seperti galaksi cahaya yang terpancar di bentangan hitam kosmos. Itu sebabnya saya menyebutnya dengan sederhana saja mangkok bintang. Kini hanya tersisa 3 mangkok bintang di dunia. Kesemuanya berada di Jepang dan masing-masing mangkok itu dicatat sebagai pusaka nasional. Setiap mangkok itu berbeda satu sama lain. Mangkok-mangkok itu memiliki ciri khas dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dilupakan. Banyak sekali legenda tentang mangkok yang berharga di Jepang. Tetapi legenda tentang mangkok bintang terutama sangat mengharukan. Dalam sejarah terdapat sebuah mangkok bintang keempat yang dimiliki oleh panglima legendaris Nobunaga Oda. Mangkok itu konon dihancurkan ketika Nobunaga Oda tewas tak terduga pada 1582 oleh punggawanya Mitsuhide Akechi di kuil Honnoji di Kyoto dalam sebuah peristiwa kudeta. Saat itu terbangun ekspektasi semakin besar Oda untuk menyatukan Jepang usai kekacauan yang ditimbulkan oleh Perang Onin yang berlangsung selama 100 tahun lebih. Kaget dan menyadari tidak ada kesempatan menang atau melarikan diri, Oda yang angkuh membunuh dirinya sendiri dan membakar kuilnya, menghancurkan segalanya termasuk mangkok berharga miliknya. Saat ini pembuatan mangkok bintang itu masih dipandang sebagai salah satu misteri terhebat dalam sejarah pembuatan tembikar. Secara umum, mangkok-mangkok itu dianggap terbuat dari feldspar, batu gamping, dan besi oksida. Bergantung pada cara tanah liat itu disiapkan dan cara lapisan kaca keramik terbentuk dan diselesaikan dalam proses pemanasan dan pendinginannya. Mangkok-mangkok tersebut menunjukkan tekstur dan pola permukaan yang beragam. Mangkok ini sungguh mengesankan dalam variabilitas hasil akhirnya, sebuah proses alkemis dari transformasi yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti atau dikendalikan oleh para tukang tembikar. Dalam semesta pola yang begitu luas itulah muncul mangkok bintang tersebut, yang mungkin merupakan hasil dari sebuah kejadian langka. Probabilitas pembuatan mangkok bintang ini barangkali kurang dari 1 dalam puluhan ribu spesimen. Reproduksi mangkok bintang telah menjadi hasrat dan kodawari sejumlah pembuat tembikar ternama di Jepang. Mereka begitu mencintai mangkok ini sampai-sampai reproduksinya menjadi hasrat seumur hidup mereka. Mangkok itu kini melambangkan cawan suci dari pembuatan tembikar bangsa Jepang. Salah seorang dari mereka adalah Shoukichi Nagae ke-9 yang merupakan master generasi ke-9 dari keluarga pembuat tembikar yang berlokasi di kota Seto dekat Nagoya, sebuah area yang dulu kala diperintah Nobunaga Oda. Nagae adalah nama marganya, sementara Shoukichi merupakan nama umum terpilih yang biasa digunakan oleh para master di keluarga. Reproduksi mangkok bintang pada mulanya merupakan hasrat ayahnya, Shoukichi Nagae ke-8. Shoukichi Nagae ke-9 memberikan kesaksian bahwa ayahnya adalah tipe orang yang akan menyelesaikan apapun yang dimulainya. Ketika ayahnya masih hidup, semenjak masih kanak-kanak, dia mendengar nama mangkok bintang disebut ribuan kali. Secara harfiah mengisi kehidupan sehari-hari mereka. Kenyataannya, perhatian ayahnya begitu tersedot oleh pengupayaan mangkok bintang itu, sehingga selama beberapa waktu dia menanggalkan pekerjaan hariannya yang merupakan penghasil tembikar konvensional di Seto. Shoukichi Nagae ke-8 telah membuat kemajuan dan pada satu waktu tampak upayanya itu akan berbuah kesuksesan. Kemudian kebuntuan yang panjang berawal. Tanpa menyelesaikan reproduksi mangkok bintang itu, dia meninggal akibat stroke. Nagae setelah mengambil gelar Shoukichi Nagae ke-9 memulai upayanya sendiri untuk mereproduksi mangkok itu.
Dia membeli lebih dari 100 bahan berbeda untuk pembuatan tembikar dan mencobai berbagai kombinasi berbeda dengan beragam proporsi. Nagai mencobai lebih dari 700 jenis yuyaku, campuran khusus material yang digunakan untuk menutupi tembikar sebelum memasukkannya dalam proses pemanggangan. Mangkok-mangkok itu diperkirakan dibuat di tungku-tungku perkakas Jian di provinsi Fujian, China. Dahulu ada sekitar 10 tungku pembakaran di distrik yang memproduksi perkakas Jian, dan kelihatannya kemungkinan besar mangkok bintang itu dibuat di salah satu tungku itu. Salah satu tungku yang telah digali di zaman modern berukuran panjang 135 meter dan lebih dari 100.000 tembikar pernah dimasukkan ke sana selama masa itu. Situs perkakas Jian digunakan selama lebih dari 300 tahun, sejak sekitar abad ke-10 hingga ke-13. Mangkok-mangkok bintang bisa jadi merupakan salah satu dari jutaan tembikar yang dihasilkan di sana. Soukichi Nagai ke-9 mengimpor satu kontainer penuh tanah dari situs perkakas Jian dengan berat 40 ton atau setara dengan material untuk 10.000 mangkok. Membuat mangkok dari tanah tembikar Jian sudah menjadi impian yang diwariskan dari ayahnya, Soukichi Nagai ke-8. Bagi Nagai, membuat replika sebuah mangkok bintang bagaikan membangun satu piramida. Di puncaknya Anda akan temukan mangkok-mangkok bintang itu. Akan tetapi, Anda harus meratakan tanahnya lebih dulu demi memungkinkan pendakian. Di situs tembikar Jian masih terdapat gunung-gunung sisa tembikar yang gagal, lapisan serpihan yang patah, sesekali hingga lebih dari 10 meter dalamnya, menutupi area seluas 12 hektar. Anehnya, fragmen mangkok bintang tidak pernah ditemukan di sana. Hal ini menghadirkan berbagai spekulasi, termasuk sejumlah teori konspirasi. Kendati begitu, pada 2009, serpihan mangkok bintang ditemukan di lokasi konstruksi kota Hangzhou yang dulu merupakan ibu kota de facto dinasti Southern Song 1127 sampai 1279. Secara efektif mengakhiri teori konspirasi yang ada. Saat ini sudah diyakini bahwa mangkok bintang itu jelas diproduksi oleh para tukang tembikar di distrik perkakas Jian. Pada 2002, Soukichi Nagai ke-9 memberi presentasi di sebuah simposium internasional yang diselenggarakan di Jingdezhen, kota yang telah menghasilkan tembikar selama 1700 tahun dan yang dikenal sebagai ibu kota porselen. Dalam presentasi ini, Nagai memaparkan hal-hal mendasar dari pendekatannya untuk mereplika tembikar kuno ini. Nagai berhipotesis bahwa penggunaan dan penguapan fluorid di tungku pembakaran Jian berkontribusi pada pembentukan berbagai pola perkakas Tenmoku, termasuk dengan mangkok bintang itu. Saat ini terdapat beberapa tanda kesuksesan yang memberi harapan dalam reproduksi mangkok bintang, tetapi upaya penemuan Nagai dan yang lain masih jauh dari selesai. Kisah mangkok bintang ini merupakan ciri dari cara pikir bangsa Jepang dalam berbagai cara. Ciri yang pertama adalah rasa keingintahuan tinggi yang ditunjukkan terhadap hal yang berasal dari negeri luar, seperti mangkok dari China ini. Sebagaimana yang telah disebutkan, ketiga mangkok bintang yang tersisa di Jepang terpilih sebagai pusaka nasional oleh Badan Urusan Kebudayaan, organisasi pemerintah yang mengurusi hal-hal demikian. Masih ada banyak contoh lain yang menunjukkan bahwa artefak yang berasal dari negara lain dinilai tinggi dan diberi penghargaan tertinggi oleh pemerintah Jepang. Istilah pusaka nasional tidak ada kaitannya dengan nasionalisme yang chauvinistik. Rakyat Jepang pandai dalam menyerap, lalu menyesuaikan dan menguasai sesuatu yang telah diimpor. Entah itu karakter huruf China dari zaman kuno, atau teknik yang digunakan untuk membuat taman Inggris pada tahun-tahun belakangan. Bisbol diimpor dari Amerika Serikat dan telah berevolusi menjadi olahraga Jepang dengan ciri yang cukup berbeda. Lihat saja Anne of Green Gables karya novelis asal Kanada Lucy Maud
Montgomery atau Mumin karangan penulis asal Finlandia, Tove Jansson. Kedua buku itu telah dijadikan serial anime yang sukses. Novelis Haruki Murakami telah menerjemahkan karya yang ditulis dalam bahasa Inggris, terutama yang ditulis Raymond Carver. Berkat reputasi sang novelis sendiri dan sebagian karya karena kualitas terjemahannya, para penulis karya terjemahan telah menjadi cukup populer di kalangan para pembaca Jepang dengan pengikut nyaris fanatik. Sebagaimana yang telah kita lihat dalam bab ini, bangsa Jepang telah terkadang begitu berdedikasi untuk menciptakan hal-hal dengan perhatian sangat teliti sehingga nyaris konyol, seperti buah sempurna yang dijual di Sembikia atau upaya mereproduksi mangkok bintang. Ikigai yang berasal dari memenuhi kodawari seseorang seringkali menjadi penggerak di balik tindakan-tindakan ini. Jika Anda memandang kodawari secara statis, ia mungkin terkadang terlihat mengarah pada metode yang tidak fleksibel, sebuah penekanan pada tradisi dan tertutupnya pikiran dari pengaruh eksternal. Akan tetapi, seperti yang telah kita lihat sampai sejauh ini, kodawari tidak selalu mengarah pada penolakan pengaruh-pengaruh eksternal. Justru kebalikannya, bangsa Jepang dari dulu hingga sekarang dikenal sebagai orang yang memiliki jiwa keingintahuan tinggi. Pada dasarnya, memulai dengan yang kecil merupakan ciri hari-hari masa muda. Ketika Anda masih muda, Anda tidak bisa memulai dengan cara yang besar. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak banyak artinya bagi dunia. Anda harus memulai dari hal yang kecil, dan hal yang banyak Anda miliki adalah keterbukaan pikiran dan jiwa keingintahuan. Modal besar bagi tujuan seseorang. Anak-anak selalu ingin tahu. Anda dapat melihat hubungan antara keingintahuan dan ikigai. Lucunya, pasca perang di Jepang, komandan tertinggi sekutu Jenderal Douglas MacArthur yang merupakan pemimpin negara selaku pejabat militer tertinggi di GHQ dikenal pernah menyebut Jepang sebagai bangsa berumur 12 tahun. Dalam pernyataannya itu, MacArthur merujuk pada sifat belum matang dari demokrasi Jepang pada masa itu. Frase itu dimaksudkan sebagai penghinaan. Akan tetapi, jika Anda memandang bahwa cara pikir anak muda dengan ekspresi keingintahuan tajam merupakan nilai plus dalam hidup, komentar MacArthur itu bisa dianggap sebagai pujian. Bisa saja ikigai menjadi kita semua bagai sosok Peter Pan, dan itu tidak berarti buruk. Mari kita semua menjadi anak-anak usia 12 tahun, yang seperti olokan MacArthur kepada bangsa Jepang, bangsa berumur 12 tahun. Pikiran muda penting dalam ikigai, tetapi begitu pula dengan komitmen dan hasrat, walaupun tujuan Anda itu tampak tidak penting. Bab keempat, keindahan indriawi ikigai. Sebuah mangkok bintang dalam kondisi baik jika dilelang bisa menghasilkan jutaan dolar. Dari mangkok-mangkok yang tersisa, mangkok bintang Inaba dalam kurung Inaba Tenmoku dipandang sebagai mangkok terbaik dari ketiganya. Mangkok itu diwariskan dari kesogunan Tokugawa pada keluarga Inaba dan akan meraup puluhan juta dolar jika dilelang pada masa kini. Koyata Iwasaki, presiden keempat dari konglomerasi Mitsubishi dan salah seorang pria terkaya di Jepang masa kini, menjadi pemilik mangkok itu pada 1934. Akan tetapi, karena mereka menganggap dirinya tidak pantas memilikinya, Iwasaki tidak pernah menggunakannya pada upacara-upacara teh yang diadakannya. Bangsa Jepang jelas teramat memusingkan mangkok-mangkok cantik. Toh, mangkok hanyalah mangkok, dan fungsinya untuk menampung cairan. Dalam kapasitas tersebut, itu tidak ada bedanya dari mangkok yang biasa ada di pasaran. Meski antusiasme di seputar wadah ini jelas akan menemukan kesamaan di budaya lain, kita merasa bahwa ada sesuatu yang unik dalam budaya bangsa Jepang yang menjadikan hasrat mereka terhadap wadah itu cukup luar biasa. Dari manakah antusiasme indriawi ini berasal?
Pada bab 1, kita merujuk pada hipotesis leksikal yang menyatakan bahwa ungkapan bagi ciri-ciri kepribadian yang penting dalam hidup secara perlahan dan pada akhirnya akan membentuk bagian dari bahasa sehari-hari sebagaimana kasusnya dengan ikigai. Ada aspek menarik lain dari bahasa Jepang yang pantas kita fokuskan dan khususnya terkait di sini. Dalam bahasa Jepang, anjing menggonggong wan-wan, sementara kucing berbunyi nyanya. Dalam bahasa Inggris, anjing berbunyi bow-wow dan kucing meow. Setiap bahasa mempunyai ekspresi onomatopoe semacam itu, tetapi secara umum bahasa Jepang dipandang memiliki ragam ekspresi demikian yang teramat banyak. Ungkapan-ungkapan itu terkadang disebut sebagai simbolisme bunyi bahasa Jepang, dan mereka seringkali terbentuk dari satu kata yang diucapkan dua kali. Sebagai contoh, bura-bura berarti cara berjalan yang santai dan acuh tak acuh. Sementara teka-teka menjelaskan permukaan yang mengilat, kira-kira mengacu pada cahaya yang gemerlap. Sementara gira-gira berarti sumber cahaya yang terang dan nyaris membutakan, seperti lampu sorot sepeda motor pada malam hari. Tonton merujuk pada bunyi ketukan yang samar. Sementara dondon berarti bunyi gedebuk yang berat. Sebuah kamus onomatopoeia yang disunting oleh Masahiro Ono 2007 mendata 4.500 contoh simbolisme bunyi ini. Dengan semakin populernya manga dan anime Jepang, semakin banyak orang di seluruh dunia yang tertarik pada simbolisme bunyi bahasa Jepang, karena banyak ungkapan itu yang digunakan dalam karya-karya anime dan manga yang populer. Akan tetapi, onomatopoeia bahasa Jepang sulit dikuasai. Sebagian karena kehalusan cara penggunaannya dan sebagian karena begitu banyak ungkapan itu. Tidak seperti di kebudayaan lain, bangsa Jepang terus menggunakan simbolisme bunyi dalam kehidupan dewasa mereka, selain di masa kanak-kanak. Faktanya, sudah biasa bagi bangsa Jepang untuk menggunakan simbolisme bunyi saat membahas hal-hal dalam konteks profesional. Struktur persepsi semacam itu jelas lebih berkembang dalam beberapa bidang industri daripada yang lain. Sebagai contoh pada gastronomi, Anda bisa bayangkan koki sushi seperti Onojiro dan pedagang ikan berpengalaman seperti Hiroki Fujita menggunakan onomatopoeia dalam percakapan mereka. Karena simbolisme bunyi sering digunakan untuk menjelaskan tekstur dan rasa makanan. Begitu pula Anda bisa meyakini bahwa para panglima samurai menggunakan onomatopoeia untuk membahas kualitas pedang, dari kilatan hingga tekstur permukaan bilahnya. Para seniman manga juga sering menggunakannya, menggunakan kata-kata seperti tonton dan dondon untuk mencerminkan suasana halus dari perbuatan karakter mereka. Fakta bahwa ada banyak simbolisme bunyi dalam bahasa Jepang mensiratkan berdasarkan hipotesis leksikal terdapat korelasi di antaranya dengan cara bangsa Jepang memandang dunia. Bangsa Jepang tampak membedakan berbagai macam suasana pengalaman, menaruh perhatian pada begitu banyaknya kualitas indriawi. Pengayaan onomatopoeia mencerminkan pentingnya suasana-suasana indriawi yang detil dalam kehidupan bangsa Jepang. Perhatian terhadap detil semacam itu telah memupuk suatu kebudayaan di mana para perajin senantiasa menerima penghormatan pada sebuah era ketika gelombang inovasi menjanjikan untuk mengubah hidup kita. Jepang terus mempunyai begitu banyak produk tradisional yang dibuat oleh para perajin. Perajin, meski tidak bersuara, lantang atau angkuh, dipandang begitu tinggi dan memainkan peran-peran kunci dalam masyarakat Jepang. Seringkali hidup mereka dipandang sebagai perwujudan ikigai, kehidupan yang dipersembahkan hanya untuk menciptakan satu hal sepantasnya, betapapun kecilnya. Pekerjaan para perajin seringkali sangat menguras tenaga dan menghabiskan banyak waktu. Hasilnya, produk tersebut cenderung memiliki kecanggihan dan kualitas tinggi. Para pelanggan Jepang mengetahui bahwa waktu dan tenaga telah dikerahkan dalam penciptaan barang-barang dan menghargai kualitasnya.
dalam bidang-bidang yang begitu beragam seperti pembuatan belati, pedang, pisau, keramik, perkakas pernis, kertas wasi, dan hasil tenun. Etika dan pekerjaan para perajin terus memberi dampak pada berbagai aktivitas ekonomi yang luas. Begitu pula pemahaman bangsa Jepang dan penanganan beragam kualitas indriawi itu telah mengarah pada kemahiran pekerjaan tangan dan teknik manufaktur yang canggih. Meskipun perusahaan Jepang merugi selama bertahun-tahun dalam bidang barang elektronik konsumen, satu area yang masih menjadi keunggulan bangsa Jepang adalah manufaktur alat yang rumit seperti kamera medis. Teknik rekayasa dengan presisi tingkat tinggi dan komitmen terhadap kesempurnaan menjadikan kamera medis Jepang sebagai yang terbaik di dunia. Begitu juga dengan kasus alat semikonduktor. Para manufaktur Jepang memiliki keunggulan, akumulasi cara pembuatan, dan operasi yang terkoordinasi dengan hati-hati merupakan syarat bagi produksi dengan kualitas tinggi dan efisien. Menaruh perhatian pada pengalaman indrawi yang begitu banyak memang penting untuk menjalankan operasi halus yang mendukung keahlian dan manufaktur teknologi tinggi. Sementara dengan keahlian, kemampuan kognitif ini tercermin dalam pembentukan linguistik sebuah bahasa. Kekayaan bahasa Jepang seperti onomatopoeia mencerminkan kepekaan halus tersebut. Sebagaimana yang akan kita lihat pada bab ke-8. Dalam pikiran bangsa Jepang, setiap kualitas indriawi itu setara dengan dewa. Bangsa Jepang cenderung meyakini bahwa terdapat kedalaman tidak terbatas pada suasana yang dipertunjukkan oleh limpahan warna-warni di alam dan artefak. Sama seperti kedalaman kisah Tuhan yang menciptakan seluruh semesta. Sei Sonagon, seorang wanita dayang-dayang yang melayani permaisuri Teiji sekitar tahun 1000 Masehi, terkenal akan koleksi esainya Makura no Soshi, The Pillow Book. Dalam sebuah esai, Sei Sonagon memberi perhatian sangat teliti pada hal-hal kecil dalam hidupnya. Berikut contohnya, terjemahan versi saya sendiri. Tanda petik, hal-hal yang lucu, wajah seorang anak yang dilukis pada buah melon. Seekor anak burung pipit melompat-lompat ke arah sumber pekikikan mirip tikus. Seorang anak merangkak dengan cepat, menemukan serpihan kecil tanah dan mencubitnya dengan jemari lentik, lalu menunjukkannya pada orang-orang dewasa. Sei Sonagon tidak menggunakan kata megah untuk menjelaskan kehidupannya. Dia hanya menaruh perhatian pada hal kecil yang ditemuinya dalam kehidupan, memahami secara naluriah pentingnya menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang, present moment. Sei Sonagon juga tidak membicarakan tentang dirinya sendiri. Mengacu pada hal-hal kecil di sekelilingnya, sudah mengungkapkan individualitasnya sendiri dengan lebih efektif daripada acuan langsung kepada dirinya. Pendekatan Sei Sonagon yang diekspresikan dalam The Pillow Book dapat dihubungkan dengan konsep kontemporer kesadaran. Untuk mempraktikkan kesadaran itu, penting untuk menghadirkan jiwa raga di tempat dan waktu sekarang, tanpa terburu-buru membuat penilaian. Pelekatan pada diri sendiri dipandang dapat menghalangi pencapaian kesadaran diri. Mengingat saat The Pillow Book ditulis, dalam kurung ia selesaikan pada 1002 Masehi, sifat sekuler yang fundamental dari esai-esai itu meramalkan semangat kontemporer hingga 1 milenium ke depan. Rasanya seakan-akan sang penulis Sei Sonagon berasal dari masa modern. Karena itulah, salah satu kontribusi unik bangsa Jepang pada filosofi kehidupan karena ia berlaku pada makna kehidupan, barangkali berasal dari penyangkalan diri sendiri. Seorang anak yang riang tidak membutuhkan ikigai untuk menjalani hidup. Sebuah poin yang ditegaskan oleh Mieko Kamiya dalam bukunya yang terkenal On the Meaning of Life, Ikigai. Seorang anak yang riang tidak dibebani dengan definisi sosial akan dirinya sendiri. Seorang anak belum terikat pada profesi atau status sosial tertentu. Alangkah menyenangkannya jika kita dapat mempertahankan cara pandang seorang anak sepanjang kehidupan kita. Hal ini mengarah pada pilar kedua Ikigai, membebaskan diri.
Seperti Sei Sonagon yang nyaris tak pernah merujuk posisinya sendiri di masyarakat dalam keseluruhan, The Pillow Book seakan-akan dirinya baru terlahir tadi pagi. Seperti serpihan salju yang pertama terjatuh ke tanah. Melupakan diri sendiri mengarah pada salah satu prinsip kunci Buddhisme Zen. Alangkah menarik mengamati betapa penyangkalan diri berjalan beriringan dengan apresiasi akan momen sekarang. Dalam pemenuhan falsafah kesadaran diri, membebaskan diri sangat berkaitan dengan kehadiran diri di tempat dan waktu sekarang. Lagi pula, di dalam tradisi meditasi kaum Buddha lah konsep modern akan kehadiran jiwa raga itu terlahir. Kuil Eihei-ji di pinggir kota Fukui, Jepang adalah salah satu pusat kemegahan Buddhisme Zen, didirikan pada 1244 oleh Dogen. Kuil Eihei-ji masih terbuka secara penuh hingga hari ini sebagai lokasi pembelajaran dan pelatihan calon-calon biksu. Ribuan kandidat biksu telah mendaftar dan belajar di kuil itu untuk berlatih, bermeditasi, dan meraih kualifikasi. Untuk diterima sebagai murid di kuil itu, seorang pelamar harus berdiri di depan gerbang kuil selama berhari-hari, terkadang di bawah guyuran hujan. Meskipun hal itu mungkin terkesan sebagai bentuk penyiksaan dari sudut pandang modern, ada alasan mengapa pengenalan yang merendahkan pada dunia Zen itu dianggap perlu, terutama dalam hal penyangkalan diri sendiri. Jikisai Minami adalah seorang pendeta Buddha yang memiliki pengalaman langka tinggal di dalam area kuil Eihei-ji selama lebih dari 10 tahun. Kebanyakan murid hanya tinggal selama beberapa tahun untuk lulus. Minami menyatakan bahwa salah satu aturan terpenting dari kuil Eihei-ji dan Buddhisme Zen secara umum adalah bahwa tidak ada sistem imbalan. Di dunia luar, orang-orang mendapat nilai atau poin karena melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik. Akan tetapi, di dalam kuil Eihei-ji tidak ada penghargaan bagi tindakan terpuji. Begitu Anda memasuki sistemnya, apapun yang Anda lakukan, betapapun tekunnya Anda bermeditasi, betapapun berhati-hatinya Anda menunaikan tugas harian, itu tidak ada bedanya. Anda diperlakukan seperti setiap murid lainnya. Anda menjadi manusia anonim, nyaris tidak kasat mata. Individualitas kehilangan nilai keberartiannya. Jadwal di kuil Eihei-ji teramat berat. Para murid bangun pukul 3 dini hari dan setelah mandi mempraktikkan meditasi pagi. Usai meditasi, ada jadwal padat yang memuat lebih banyak meditasi, bersih-bersih, dan berbagai macam tugas. Para murid makan 3 kali sehari. Menunya sangat sederhana, meliputi nasi, sup, dan beberapa hidangan vegetarian. Pada siang hari, kuil Eihei-ji terbuka bagi umum, dan para wisatawan dapat berjalan-jalan di dalamnya. Para murid berbagi ruang yang sama dengan turis-turis itu. Sekali waktu, para turis akan bertemu murid yang berjalan menyusuri koridor-koridornya. Kekontrasan antara wajah para turis dan murid sangat hebat. Para turis itu membawa udara dunia yang lebih luas dengan penekanan pada kesadaran diri, tekanan untuk menjadikan diri sendiri berguna, terutama untuk mengumpulkan simpati. Para murid, sebaliknya, berjalan seakan-akan mereka tidak menyadari keberadaan mereka sendiri, apalagi keberadaan orang lain. Mereka telah berhasil menjalankan pilar Ikigai, yakni membebaskan diri. Tubuh mereka ramping dengan kulit halus. Konon dipercayai bahwa diet Eihei-ji bagus bagi keindahan kulit wajah, dan mereka begitu tenggelam dalam diri hingga dapat membuat seorang pengamat luar pun merasa iri. Kenyataannya, bayangkan sejenak diri Anda sebagai salah satu murid di kuil Eihei-ji. Aliran indriawi dalam benak Anda dipenuhi dengan arsitektur, interior cantik, dan keindahan-keindahan lain yang telah dirancang, dipelihara, dan dipoles selama bertahun-tahun. Meskipun kepuasan material Anda akan minimal dan tidak akan ada kepuasan bagi ego Anda, setiap momen terjaga yang dihabiskan di Eihei-ji
akan menjadi aliran keindahan indriawi yang tidak terputus-putus. Saat Anda tenggelam dalam suasana kuil itu, Anda akan merasakan kebahagiaan yang nyaris tak lekang, seakan-akan untuk mengkompensasi atas kehilangan individualitas dan sistem penghargaan. Terdapat limpahan keindahan yang syahdu di dalam kuil itu, menyediakan latar bagi para murid untuk menjalankan ritual harian tersebut. Seorang ahli saraf yang berpusat di Cambridge, UK, Nicholas Humphrey, yang membahas arti fungsional kesadaran dalam bukunya Soul Dust: The Magic of Consciousness, mengemukakan bahwa kesadaran itu signifikan secara fungsional karena ia memberi kita kesenangan indriawi, sebuah alasan untuk melanjutkan hidup. Humphrey mengambil contoh luar biasa dari ritual sarapan terakhir tahanan sebelum eksekusi mereka di Amerika Serikat. Para tahanan itu memiliki hak istimewa terakhir dengan memilih menu pribadi mereka sendiri. Humphrey mengutip menu terakhir para tahanan sebagaimana yang terlampir di situs Departemen Hukum Pidana Texas. Seorang tahanan mungkin akan memilih filet ikan goreng, kentang goreng, jus jeruk, kue coklat Jerman, sementara tahanan lain mungkin menginginkan sepiring katsu ayam. Intinya adalah bahwa mereka memikirkan secara mendalam untuk santapan terakhir dalam hidup mereka. Sebuah kesaksian akan arti kesenangan indriawi yang kita dapatkan dari makanan kita. Bisa dikatakan itu adalah bentuk nyata dari menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Rasanya seakan menemukan ikigai di lingkungan tertentu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk adaptasi biologis. Anda dapat menemukan ikigai Anda dalam rentang kondisi yang luas, dan kunci bagi ketahanan ini adalah kesenangan indriawi. Dalam ilmu kesadaran kontemporer, kualitas indriawi yang menemani sebuah pengalaman, termasuk dalam konsumsi kuliner, disebut qualia. Istilah itu mengacu pada properti-properti fenomenologis dari pengalaman indriawi. Warna merah darah, wangi mawar, atau dinginnya air merupakan semua contoh qualia. Cara qualia bangkit dari aktivitas neuron di dalam otak merupakan misteri terbesar yang tidak terpecahkan dalam ilmu saraf atau bahkan dalam seluruh sains. Tidak ada yang mampu menggetarkan kita melebihi sebuah misteri besar. Kalau Anda memasukkan stroberi ke mulut Anda, buahnya tidak harus termasuk salah satu buah-buahan yang sempurna dan mahal yang dijual di Sembikia. Anda memiliki spektrum qualia tertentu yang mungkin memberi Anda kesenangan, dan kesenangan itu setara dengan misteri kehidupan. Sebelumnya, kita mengarah perhatian pada fakta bahwa ada banyak contoh onomatopoeia simbolisme bunyi dalam bahasa Jepang. Kenyataannya, onomatopoeia hanya representasi berbagai qualia yang ditemui dalam hidup. Ada kaitan yang dalam di sini. Dengan cara yang misterius, membebaskan diri berhubungan dengan penemuan kesenangan indriawi. Kebudayaan Jepang dengan begitu banyaknya onomatopoeia telah mengembangkan keterkaitan ini, menyiapkan sistem ikigai yang sangat kuat sepanjang jalan. Dengan membebaskan diri dari beban diri, kita dapat membuka diri terhadap semesta tak terbatas dari kesenangan-kesenangan indriawi. Onomatopoeia adalah kata-kata yang merangsang indera pendengaran untuk memberikan gambaran objek yang direpresentasikannya karena teks memiliki keterbatasan dalam menyampaikan detail indriawi. Fenomenologi adalah sebuah studi dalam bidang filsafat yang mempelajari manusia sebagai sebuah fenomena. Terima kasih telah mendengarkan audiobook bahasa Indonesia The Book of Ikigai. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan sambungan bab ke-5 dan seterusnya tersedia di video selanjutnya. Terima kasih.